Halo, perkenalkan nama saya Safira Salsabila, NIM A282269880, teori 4, ingin menjelaskan tentang ATME. ATME adalah singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. ATME dirancang untuk menyelidiki bagaimana suatu bahan kimia diproses oleh organisme hidup. Memahami sifat ATME, suatu obat sangat penting untuk pengembangan farmakoterapi yang aman dan efektif. Absorpsi adalah proses penyerapan obat dari tempat pemberiannya masuk ke sirkulasi sistemik. Banyak hal yang dapat mempengaruhi kemampuan absorpsi suatu obat, misalnya bentuk sediaan, formulasi sediaan, ukuran partikel obat, bentuk partikel maupun keadaan fisiologik tubuh, misalnya vaskularisasi di tempat absorpsi, keasaman lambung, dan adanya massa makanan pada obat yang diberikan per oral dan sebagainya. Tahap pertama adalah penyerapan. Obat-obatan bisa masuk ke dalam tubuh dalam berbagai cara dan mereka diserap ketika mereka melakukan perjalanan dari berbagai rute pemberian atau administrasi ke dalam sirkulasi tubuh. Beberapa cara yang paling umum seperti melalui mulut atau oral, intramuskular, subkutan, intravena, dan transdermal. Ketika obat diminum, maka akan diantarkan melalui saluran pencernaan dan diabsorpsi melalui pembuluh darah khusus menuju ke hati, di mana sejumlah besar obat dapat dihancurkan oleh enzim metabolik yang disebut lintas pertama obat atau first pass effect. Rute lain dari pemberian obat yang melewati hati dengan memasuki aliran darah secara langsung atau melalui kulit atau paru-paru. Distribusi adalah proses penyebaran obat ke seluruh tubuh. Luasnya penyebaran tergantung pada sifat fisiko-kimia obat, misalnya kelarutan dalam lipid dan ikatan dengan protein plasma atau jaringan. Distribusi adalah proses-proses yang berhubungan dengan transfer senyawa obat dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam tubuh. Setelah melalui proses penyerapan, senyawa obat akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Banyak faktor yang mempengaruhi distribusi seperti kehadiran molekul protein dan lemak dalam darah yang dapat menempatkan molekul obat terikat untuk membawa ke tempat yang dituju. Obat yang ditargetkan menuju sistem saraf pusat akan menghadapi rintangan besar, yakni barikade yang hampir tak tertembus disebut penghalang darah otak atau blood-brain barrier. Blokade ini dibangun khusus berbentuk kapiler berlapis yang bersama-sama untuk melindungi otak dari zat-zat berbahaya seperti racun atau virus. Metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia biotransformasi baik pada zat endogen maupun zat-zat eksogen yang terdiri secara enzimatik. Proses metabolisme terbesar terjadi di hati, meskipun juga ada di kulit, jaringan, paru-paru, saluran cerna, dan ginjal. Biotransformasi atau metabolisme obat adalah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan berkatalis oleh enzim. Di dalam tubuh, obat akan pecah atau dimetabolisme. Penguraian dari molekul obat biasanya melibatkan dua langkah yang terjadi sebagian besar di pabrik pengolahan kimia tubuh, yakni hati. Hati adalah organ penting yang bekerja terus-menerus. Semua yang memasuki aliran darah, baik itu melalui jalur oral, injeksi, inhalasi, kulit, atau yang diproduksi oleh tubuh secara alami akan dimetabolisme di hati. Tujuan metabolisme yaitu mengeluarkan obat dalam bentuk yang paling mudah terbagi atas fase 1 pengubahan bentuk menjadi lebih polar, fase 2 proses konjugasi dengan asam glukuronat, asam sulfat, asam asetat atau suatu asam amino lain yang dibantu oleh enzim sitokrom P450. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh seperti CO2, H2O, NH3 zat warna jelek, dan asam urat. Zat hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekskresi. Sistem ekskresi merupakan salah satu hal yang penting dalam homeostatis tubuh karena selain berperan dalam pembuangan limbah, hasil metabolisme, sistem ekskresi juga dapat merespon terhadap kecerahan cairan tubuh. Ekskresi adalah pengeluaran obat atau metabolitnya dari tubuh, terutama dilakukan oleh ginjal melalui air seni, dan dikeluarkan dalam bentuk metabolit maupun bentuk asalnya. Ada pula beberapa cara lain, yaitu kulit bersama keringat, paru-paru dengan pernafasan luar, hati melalui saluran empedu, air susu ibu atau ASI, usus bersama tinja.